Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan Allah kesehatan dan rahmat berupa keselamatan ya, sehingga kita bisa bertemu di acara yang sudah kita agendakan, yaitu Parenting Education. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Rodri, Ibu Nur Aini. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sri Mariani Deliana dan tim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah 3 Abah 04 Ibu Siti Fatimah, dan juga Bapak Ibu orang tua murid TK Abah 04 yang sudah hadir. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Yang di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hingga siang nanti. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, kemudian yang keempat acara inti yaitu Parenting Education, yang kelima lain-lain, nanti ada sesi tanya jawab, kemudian yang ke-6 penutup. Karena waktu sudah hampir jam 8 nih, kita akan mulai kegiatan parenting pada pagi hari ini. Kita awali dengan bacaan basmalah, syahadat, kemudian doa belajar bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembukaan doa tersebut menjadikan acara hari ini bermakna untuk kita semuanya. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Adit. Kepada Ibu Adit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasyaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain
ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Dengan mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Bu Adit yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadikan kita lebih tenang lagi hatinya untuk acara selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari penyelenggara kepada Ibu Hajah Nuraini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dr. Mayati dengan tim, yang saya hormati Ibu Siti Fatimah selaku Kepala Sekolah dengan jajarannya, dan saya ketua rumah Sekretaris Kementerian yang saya hormati, yang kami sayangi, kami cintai, kami hormati, dan khususnya pada guru-guru yang kami banggakan untuk dapat senantiasa mampu, dan khusus lagi kepada orang tua murid yang pada pagi hari ini telah bisa bersama-sama dengan kita semuanya untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini, kelanjutan dari berita langit. Berita langitnya apa? Surat Luqman ayat 13 sampai 19 yang tadi dibacakan oleh salah satu dari guru kami. Itu undang-undang pokoknya di sana. Kemudian diterjemahkan, dieksekusi dalam bentuk-bentuk kegiatan, dalam bentuk-bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saat ini kita butuh kerjasama, kolaborasi, mensinergikan. Bagaimana kita mempersiapkan
guru hanya 2,5 jam setiap hari, itu maksimal. Dan kecuali di TPA-nya oleh para ahli dan orang tua selama 1 hari semuanya. Itulah yang akan dibicarakan, yang kita ambil tentu tidak akan tuntas. Oleh karena itu nanti secara berkesinambungan oleh ahlinya. Maka kami menyampaikan terima kasih kepada Bu Dr. Simariani dengan tim, dan juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, memperhatikan betapa pentingnya, betapa harus kita lakukan memberikan landasan kepada anak usia dini. Mudah-mudahan acara ini nanti lancar dan kita dapat mengambil hikmahnya. Kami hanya ingin sedikit menyampaikan bahwasanya tema kita yang diusung adalah tidak pakai kaca mata sambungan ya, membangun sinergi antara sekolah, orang tua dan anak. Membangun sinergi, kita menyamakan langkah, menyamakan apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, ya. Antara sekolah, orang tua dan para pendidik. Kalau antar sekolah itu nanti banyak sekolahnya, tapi kalau antara itu berarti hanya 3 komponen ini: anak, orang tua, dan guru. Bagaimana mewujudkan anak-anak PAUD kita yang nantinya tujuan akhirnya itu anak bisa mandiri, anak bisa percaya diri, anak mudah bersosialisasi, anak tumbuh dan kembang sesuai, anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia perkembangannya. Tidak ada istilah kabutan ya, tapi sesuai alami. Kemudian yang kelima, mampu menyelesaikan masalah meskipun hanya sederhana. Saya pikir kalau kita bisa menyelesaikan, bisa berkolaborasi masalah 5 ini untuk anak-anak kita, insya Allah untuk Indonesia ke depan kita akan mampu memberikan landasan yang kuat yang kita butuhkan. Dan landasan yang dibutuhkan, landasan yang terus harus berlanjut adalah kami sebagai lembaga Islam, maka Al-Isra kemudian melalui organisasi kemuhammadiyahan dan keaisyaan itu diperkenalkan agar anak-anak nanti tumbuh bagaimana mereka menjadi pribadi seperti yang diteladankan oleh Rasulullah, memiliki karakter-karakternya Rasulullah dan memiliki akidah yang kuat sehingga terpaat apapun di masa yang akan datang. Mereka memiliki fondasi dan tidak cukup hanya di PAUD yang 2,5 tahun, paling banter ya berapa nih, dari usia 2 sampai 4 tahunan, kemudian dilanjut sampai ke SD, ke SMP, SMP, SMK dan selanjutnya. Maka yang namanya orang tua itu tidak akan putus kita wis rampung tekan SMA atau nikah. Ternyata boten nggih Gusti, sampai mereka mau menikah pun itu kadang-kadang butuh nasihat orang tua, butuh nasihat kita yang sekarang usia dini, besok ketika anak-anak sudah besar, kita pun masih dibutuhkan untuk mengingatkan dan menguatkan. Saya ambil satu contoh saja, bagaimana anak menyelesaikan permasalahan yang sangat sederhana di sekolah, ya, tentang dirinya, bertengkar dengan temannya, atau meletakkan sesuatu yang salah, meletakkan sampah, ada temannya, bagaimana dia bisa memberitahu temannya itu tanpa harus bertengkar, atau mereka diselesaikan sendirilah. Caranya bagaimana? Disinilah peran kita, peran orang tua yang ada di sekitarnya. Bagaimana anak bisa bangun pagi dengan sendirinya, ternyata itu Masya Allah, apalagi di musim jajan. Pengalaman saya dengan cucuku, uang ini karuan, karena memang eranya itu sudah berbeda. Orang tuanya juga kalau libur Ahad atau libur tanggal merah yang bekerja di luar rumah gitu, tentu memanfaatkan sekali suka istirahat. Akhirnya anak-anaknya juga ikut istirahat, jadi karena semalam sudah. Jadi
Kita mulai dengan diri kita sendiri, para orang tua. Ketika kita ingin mendisiplinkan kepada anak, maka disiplin itu harus berangkat dari kita sendiri. Anak akan melihat contoh, anak akan mendengar apa yang dikatakan orang tua dan seterusnya. Jadi 5 hal yang tadi kami sampaikan itu menjadi landasan awal, dan itu nanti tujuan anak-anak keluar dari TK itu dengan akidah yang kuat, dengan akhlak yang karakter yang bagus, dan dengan keterampilan yang nantinya bisa dijadikan sebagai pembiasaan sebagai karakter mereka ketika mengejar dewasa. Saya kira tidak kami perpanjang sambutan atas nama pimpinan Ranting Aisyah Monotri selaku penyelenggara. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah bisa mewujudkan pada panitia, juga yang akan memberikan materi. Gunakan yang sebaik-baiknya kesempatan ini, mumpung ada karya. Nah, kalau tidak selesai hari ini yang berlanjut. Dan kami berharap diskusi antara orang tua ketika punya pengalaman A, B, C, D banyak sekali bisa dirangkum menjadi satu ilmu yang baru, bagaimana mengatasi mempersiapkan anak-anak kita, sehingga semakin akrab hubungan orang tua dan juga komunikasi dengan guru yang mengampu anak-anak kita. Jadi dengan kegiatan ini semakin baik silaturahminya dan semakin tumbuh keinginan untuk mendapatkan ilmu melalui parenting dan diskusi untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai orang tua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi matur nuwun Bu Sri, terima kasih kepada jajarannya dan juga ketua komite. Ini kalau nyebut nama itu minta ampun, dan saya tuh minta maaf. Ini ketua komite serta teman-teman dalam komite. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang akan kita lakukan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hajah Nuraini yang telah memberikan sambutan dan juga nasihat-nasihatnya untuk kita semuanya. Dan mohon maaf tadi kami sampaikan ada beberapa sambutan, tapi hanya sambutan dari penyelenggara saja yang akan yang kita lewati. Selanjutnya langsung acara inti kita, yaitu Parenting Education dengan tema membangun sinergi antar sekolah, orang tua dan membangun sinergi antara sekolah, orang tua dan anak. Mohon maaf kurang hurufnya. Yang akan disampaikan oleh ibu kita yaitu Ibu Dr. Sri Mariati Daryana MSI. Beliau adalah Ketua Biro Konsultasi Psikologi Marini yang kita ajak kerjasama dalam rangka meneliti kesiapan belajar siswa-siswi di TK Aba 04 yang kemarin juga sudah melaksanakan untuk tes kesiapan belajar khusus untuk kelompok B, dan nantinya mungkin yang kelompok A akan melaksanakan di kelompok B. Kita maksudkan adalah agar di awal kelompok B kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan pada anak-anak di kelompok B tersebut untuk mempersiapkan mereka di jenjang selanjutnya. Begitu. Dan nantinya dari materi ataupun nanti dari hasil tes yang sudah kita bagikan, monggo jika ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat atau nanti langsung tanyakan. Gitu Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja mulai. Monggo kepada Ibu Dr. Sri Mariati Daryana kami persilahkan dengan tim. Yang pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sesi penjelasan, kemudian nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ibu Dr. Sri Mariati ini, sebentar ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Mariati Deliana MSI dan ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena tadi sudah diefektifkan waktunya, jadi untuk sambutan hanya satu saja, sehingga waktu yang ada monggo digunakan semaksimal mungkin. Dengan apa yang untuk kelompok B barangkali ada beberapa yang perlu dikomunikasikan, perlu didiskusikan, monggo. Ini nanti karena siang juga akan digunakan gedung ini, monggo tidak disia-siakan waktu yang ada. Dan saya pribadi mohon izin untuk pamit meninggalkan ruangan ini karena saya ada rakor IGABA wilayah di Hotel Plaza dan saya harus ada di sana. Mohon izin saya titip semuanya kepada Bapak Ibu guru yang ada. Terima kasih sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami. Dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertindak Pak. Ibu lancar di perjalanannya. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, sampai karena Ibu Mariati sudah ada di forum, langsung saja untuk kegiatan Parenting Education kita mulai. Monggo Ibu Mariati kami persilakan. Insya Allah nanti penjelasan sampai 9:30, kemudian nanti setengah jam selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Semoga nanti kita sesuai di undangan jam 10 bisa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira suara saya terdengar ya sampai ke belakang ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang ada di sini, ini ya sebaya anak-anak saya kayaknya. Ya karena masih muda-muda, masih apa namanya, wajahnya masih kinclong gitu ya dibandingkan saya yang lontrok orang aku gitu. Nah ini pada pagi ini saya ingin membahas karena kita baru saja kan keluar dari pandemi ya, pandemi yang hampir 3 tahun kita dibelenggu di rumah, termasuk anak-anak. Nah ini yang saya juga kepengen gimana sih supaya kondisi anak kita ini betul-betul bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita. Tapi dengan adanya disruption ini ya, gejolak kemajuan yang begitu pesat. Tapi sementara kemarin anak-anak kita di rumah. Nah, apa ini yang memang saya sendiri merasa ya di satu sisi buat saya dengan adanya ini ternyata bukan pasien ya, kalau saya klien saya jadi banyak. Tapi di sisi lain juga saya jadi prihatin juga. Kenapa kok banyak sekali anak-anak yang bermasalah seperti ini? Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini? Kenapa ingin saya sampaikan yang judul seperti ini? Karena inilah saat yang paling tepat di mana kita sudah bisa berkolaborasi dengan sekolah. Sebab kami, kebetulan saya juga pernah melakukannya, merasa bahwa ternyata sekolah itu adalah laboratorium sosial buat anak. Kalau di rumah, anak itu kan hanya sama kalau ada saudaranya. Kalau yang belum bersaudara, dia mau tahu
apa yang harus dia lakukan, bagaimana melakukan dengan orang tua dan sebagainya, ya terbatas yang ada di rumah kan. 3 tahun di rumah kemarin itu. Kan dia hanya bisa berbicara dengan saudaranya mungkin yang lebih tua atau yang lebih muda, atau kalau ada neneknya. Kalau saya kebetulan cucu itu nggak ada yang sama saya, sendirian saya di rumah. Dan akhirnya apa? Si anak-anak ini belajarnya terbatas sekali. Tapi kalau di sekolah, sebetulnya kalau kita melihat, makanya saya di sini mengatakan sekolah bukan hanya guru. Mengapa saya mengatakan itu sekolah? Karena di sekolah banyak sekali yang bisa memberikan kontribusi pendidikan kepada anak. Ya guru, ya ada kalau di TK Abang itu ada apa lagi? Satpam ada ya, karyawannya ada satpam, ada pembersih segala macam. Nah mereka bicaranya itu kan juga perlu sesuatu kemampuan untuk bisa berbicara dengan mereka. Dan dengan teman, mungkin orang tuanya di rumah baik hati, tidak sombong, Pak, menolong, Pak. Apa? Rajin menabung itu. Ya yang baik-baik. Tapi anak juga belajar dari teman yang lain. Bapakku galak, gawene JWT misalnya, gawene ngantemi misalnya. Itu tahu dari mana? Dia bahwa ada orang tua yang seperti itu. Kan ini dapat dari informasi dari teman. Nah teman juga kan akhirnya menjadi bukan guru, tapi pemberi info. Info ini adalah pengetahuan buat mereka. Makanya saya mengatakan sekolah adalah laboratorium buat anak. Makanya saya sendiri dengan cucu saya kemarin yang di Jakarta itu dia lulus SD terus pandemi. Dilalah di rumahnya itu apa? Di Jakarta itu tempat yang paling rawan, daerah hitam, bukan hitam yang itu bukan, tapi hitam penularannya itu begitu cepat. Nah si anak kan jadinya nggak sekolah, udah sama ibunya, terus akhirnya disekolahkan sekolah yang homeschooling, jadi punyanya anaknya bekas menteri agama. Ada itu sekolah merdeka namanya. Dan di situ dia sama sekali kan nggak ketemu sama siapa-siapa. Padahal udah lulus SD. Saya bilang SMP kalau nanti dia nggak bisa lagi, ya oke di situ aja karena nggak boleh keluar. Sama sekali saya ke sana ya nggak boleh, dia keluar ke saya juga nggak boleh. Akhirnya dia di dalam rumah semua. Nah itu aja apa namanya makanan itu dikirim dari kelurahan apa dari mana itu dikirim ke rumah-rumah. Nah ini yang luar biasa kejadian kemarin. Nah tetapi saya bilang sama ibunya, sekarang anak ini sudah mau SMA saya. Dari SMP mau SMA, harus sekolah di sekolah umum. 3 tahun dia tidak bergaul dengan banyak anak. Yang saya khawatir, apalagi ini anak remaja, bukan hanya perbendaharaan kata. Kalau di TK perbendaharaan katanya itu jadi banyak. Itu kalau dia sekolah, yang jelek ada, sing apik yo ono, yang halus ya ada, yang kasar ya ada. Cucu saya yang di rumah yang di Semarang ini juga, kamu mau bicaranya kasar banget sih sama aku, saya. Kamu dapat pelajaran dari siapa? Temenku itu kalau bicara sama ibunya katanya kayak aku ini. Yang kan bukan ibu, yang kan eyang. Harusnya lebih sopan. Nah sopan itu yang kayak apa? Nah ini kan dia dapat pengetahuan dari temannya. Nah pengetahuan yang lain
Saya bilang, tanya sama temenmu yang punya ayam di rumah. Karena saya tidak bergaul setiap hari ketemu sama dia, makanya saya suruh tanya. Jadi apa arti? Kalau kita menyekolahkan anak, itu tidak hanya guru yang memberikan kontribusi pada anak, teman terutama yang memberikan kontribusi banyak itu pada anak. Ini pengalaman saya pribadi tahun 70-an. Kebetulan ibu saya itu guru TK dan punya TK di rumah. Lalu ibu saya itu hobinya memang membaca. Makanya saya senang sekali kalau yang namanya guru itu senang meningkatkan ilmu. Saya selalu diundang sama bapak. Oh, ini guru-guru sudah kumpul semua, tinggal ibu aja datang nanti memberikan ilmu pada kami. Sebetulnya saya kan. Nah, ini juga yang ibu saya karena senang hobinya membaca itu sampai yang namanya di kamar itu seperti perpustakaan muter. Lalu beliau mengatakan kalau anak zaman segitu, kalau mungkin ini belum pada lahir kali ya, tahun 7 bulan belum pada lahir ya. Bapak ibunya anak-anak TK ini belum pada lahir kan? Belum. Tapi saya waktu itu sudah SMA. Saya sudah SMA. SMA saya masuk saya lulus SMA di situ tahun 72. Berarti umur saya berapa kira-kira? Saya kira berapa umur saya? Berapa? 70 tahun depan. Berarti kan tinggal berapa bulan lagi tahun depan. Jadi pada waktu itu ibu saya melihat bahwa yang namanya anak belajar itu seperti di SD. Jadi depan, di belakangnya ada lagi, di belakangnya ada lagi gitu kan. Kalau di SD kan kayak gitu. Terus ibu saya merasa bahwa kalau anak TK belajarnya seperti ini, beban. Dan inti daripada anak yang akan bergaul dengan teman-temannya nggak dapat. Karena kan semuanya menghadap. Padahal idenya sederhana sekali, idenya itu sederhana sekali, tapi ternyata diapresiasi oleh dulu dari Jerman. Jadi ibu saya itu hanya melihat Mbok ya ini muter gitu loh, anak-anak duduknya muter, supaya karena depan-depanan dari sini ke sini, samping juga ada, banyak juga. Jadi satu kelompok itu 10 orang. Akhirnya si anak-anak ini bisa berbicara satu sama lain. Memang sebetulnya tujuan sekolah TK adalah meningkatkan sosialisasi dan mengembangkan bicara. Makanya saya kalau lihat ada anak sudah mau lulus TK, kok bicaranya belum. Apa kalau bahasa Jawanya tetek. Kalau tetek nanti bahasa Sunda itu artinya kakak. Tetek itu apa ya? Lancar ya. Bicaranya sudah lancar, L sudah muncul, S sudah muncul, terus yang biasanya susah itu S, L, D, apalagi yang umum itu 3 ini. Nah kalau belum, berarti ayo kita sama-sama dandani. Berarti ada yang belum berkembang secara utuh, makanya bicaranya masih belum sempurna. Tapi tidak usah cemas dengan adanya seperti itu, sebab ada juga sekarang banyak sekali yang misalnya ada anak yang tongtai, litai, itu kan sekarang sudah mau dipotongnya aja itu orang nganggo pras, orang nganggo tek-tek gitu biar tidak nempel lagi, sudah beres.
Jadi orang usah dioperasi. Kalau kan kita nggak tahu ya apa penyebab. Nah, makanya ini yang ingin saya sampaikan, itu yang harus kita kembangkan dari anak. Nah, sekarang saya akan meninjau sinergi seperti apa sih yang perlu dilakukan antara orang tua dengan guru atau sebagai pihak sekolah. Guru, kepala sekolah, sebagai pihak sekolah, sinergi apa yang perlu kita lakukan. Nah, kita lihat dulu dari kondisi anak tadi sudah sepintas sudah saya berikan. Nah, ini yang tadi ada sosial emosional dan anak juga. Apakah perlu orang itu marah? Perlu nggak? Menurut penjenengan perlu nggak orang itu marah? Perlu. Sebab kalau nggak marah disimpan nanti jadi bom keluarnya penting. Jadi kondisi sosial emosional, lalu agama dan moral. Moral itu tentang baik dan buruk. Dan baik dan buruk ini yang berlaku di lingkungan. Mungkin kalau di lingkungan saya, di lingkungan penjenengan bisa berbeda. Tuntutannya bisa saja berbeda. Karena apa? Mungkin lingkungan kita berbeda. Tetapi biasanya tidak terlalu jauh perbedaannya. Seperti kalau saya, ini kebetulan pernah belajar di Amerika. Di sana, kalau di sini kan biasanya orang panggil guru miss gitu ya. Panggil guru kan miss. Miss apa pokoknya, miss saya mau makan, miss saya mau. Tapi kalau di daerah tempat saya, waktu itu kuliah di sana, saya pernah manggil ke dosen pembimbing saya juga miss gitu. Tapi ternyata sekali ini aja ya, kamu manggil miss gitu ke saya, ke orang lain jangan. Kenapa saya bilang? Itu tidak sopan. Jadi kalau mau manggil miss, ya pakai namanya. Jadi misalnya miss saya mau dipanggil Sri boleh, mau dipanggil Mariati Yokeno, mau dia panggil apa aja boleh. Yang penting nama saya, jangan namanya orang lain. Nama suami boleh, tapi dong orang dong. Saya kalau dipanggil nama suami, karena saya juga bekerja di kantor, dipanggil nama saya sendiri. Kadang-kadang kalau di rumah dipanggil sama tetangga, Bu, itu saya nggak noleh. Kebetulan juga ada orang yang namanya sama. Jadi, orang ngundang aku kok. Padahal maksudnya manggil saya. Suami saya, sih ngawur, ngundang kowe matane nang kowe. Oh iya ya, aku gak mudeng sih. Karena tidak terbiasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa ada perkembangan agama dan moral. Kalau agama nanti di sekolah pastilah sudah kita serahkan semuanya kepada sekolah, karena sekolah yang berbasis agama pasti akan diajarkan tentang agama. Nah, seperti yang saya sampaikan juga, kebetulan juga ibu saya dulu pernah jadi sekretaris media Aisyah. Terus adik saya kebetulan sekarang itu juga jadi rektor di salah satu universitas Muhammadiyah. Jadi lingkungan kami memang lingkungan Muhammadiyah. Dan adik saya yang satu juga sekarang jadi ketua Aisyah di Bali. Jadi yang namanya keluarga. Jadi kalau saya ke tempatnya Pak Amin Rais itu ya sudah seperti keluarga. Jadi yang lalu yang ketiga itu masalah kognitif tadi dan bahasa. Bahasa selain berkaitan dengan masalah sosial, juga berkaitan dengan masalah kecerdasan. Anak yang cerdas itu biasanya bicaranya bukan perkara dia tidak bisa mengucapkan huruf L, S dan sebagainya, bukan itu, tetapi isi dari bicaranya, materi bicaranya itu
jelas, apa yang ingin diutarakan jelas, runtut juga. Nah, bagaimana sekarang kita bisa melakukan itu semua? Kalau dari fisik mungkin dengan makanan, katanya yang sekarang itu yang bagus apa namanya, ikan salmon ya, 50.000 ya, satu potong itu 50.000. Dan ini sebenarnya kan butuh siji, mana anaknya perlu ini enak orang itu sih. Kemarin kita kalau salmon ini kira-kira saya walu satu iris. Anaknya itu makan kalau ibu saya anaknya somong, mangane kapan gitu. Nah, itu jadi kognitif bisa diangkat dari makanan, tapi itu bukan kewenangan saya karena saya bukan ahli di bidang itu. Tetapi bisa juga dengan cara dimotivasi. Perkenalkan sekitar dulu. Apa yang ada di sekitar kita diperkenalkan dengan benar. Kalau saya dulu, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya dulu dengan anak-anak saya itu kalau nonton TV, sekarang nonton gadget boleh, silahkan. Tapi hati-hati kita lihat yang ditonton apa. Mau mabar, main bareng, boleh. Kenapa dengan main bareng? Kenapa nggak boleh? Karena dengan main bareng dia bersosialisasi, dia juga berkomunikasi, dia dengan bermain. Nah, ini yang pertama, yang terutama untuk anak-anak. Bermain itu adalah sarana anak untuk mengembangkan kognitif, bahasa, dan sosial. Dan anak memang baru bisa belajar dengan bermain. Kebetulan saya pernah bikin alat untuk anak belajar membaca, dan ternyata dapat hadiah. Karena apa? Karena saya membuatnya anak belajar membaca itu tidak tulis A, B, C, dengan bermain engklek. Engklek itu yopo. Nanti aja saya ceritakan, kita dipanjang banget ceritanya. Dan itu anak kelas 1 SD yang saya kenal. Dan dengan juga berbahasa, makin runtut dia berbicara, makin berkualitas isi bicaranya, ini juga akan meningkatkan kognisi. Pernah dilakukan tahun 67. Itu ide dari Presiden Kennedy, idenya. Di Amerika, kebanyakan anak-anak negro itu dulu anak-anak yang inteligensinya menengah ke bawah. Mungkin nggak sih anak-anak ini ditingkatkan inteligensinya? Ini pernah dilakukan percobaan. Nah, percobaan ini pet project namanya, itu di Amerika sana. Waktu itu diadakan di camp, jadi anak-anak yang inteligensinya menengah ke bawah tadi dikumpulkan di camp, lalu diajak untuk camping, berkemah. Itu di sana anak-anak ini diajarkan tidak hanya bicara, tetapi semua yang berkaitan dengan bicara. Jadi semua yang berkaitan dengan bicara dilakukan. Sebelum masuk ke camp, mereka dites inteligensi untuk supaya tahu benar nggak sih dengan cara seperti itu anak-anak ini meningkat inteligensinya. Ternyata setelah anak ini masuk di camp, anak ini banyak berdiskusi dengan mentornya. Dia ada mentor, diajak berdiskusi. Terus pada waktu itu si anak ini ngomong apa saja diapresiasi. Kalau bagus nanti ditambahin, yang belum bagus nanti anak lain sudah berkomentar, tapi tidak untuk mencela. Apa yang bisa kamu berikan untuk teman yang tadi belum bagus? Dan ini yang akhirnya hampir semua anak dalam waktu tidak lama itu
inteligensinya naik, malah ada yang sampai 20 poin. Kalau dengan skala yang bukan saya pakai ya, dengan yang ini bukan yang saya pakai karena kalau yang itu waktunya satu anak aja 2 jam. Nah itu yang saya lihat dengan Wessler namanya itu naik 20 poin. Jadi ada anak yang tadinya biasa-biasa saja bisa menjadi tinggi kecerdasannya. Yang luar biasa. Nah dengan cara seperti itu ternyata ini yang bisa dilakukan. Dan ini kalau fisik motorik jelas, makanya anak-anak jangan terlalu banyak dilarang. Oh anak malah kayak itu biasanya. Karena dengan lari-lari gitu, dengan loncat-loncat, dengan naik ke atas, itu si anaknya motor. Ya kan? Kan ketarik, apa namanya, si otot-ototnya ketarik, tapi kenapa kan akhirnya dia makanan itu kan isi yang barang-barang yang ketarik aja. Makanya gizi penting, tapi gizinya kalau mau tanya perkara gizi tanya sama aku gizinya, ya. Lalu yang ini motorik tadi juga untuk di TK terutama yang kelas B itu yang penting harus sudah siap. Apa itu? Motorik halus. Mengapa motorik halus sudah siap? Karena ini akan dipakai untuk menulis atau untuk kalau mungkin nanti sudah tidak harus menulis mungkin ya, sudah paperless mungkin kan, sudah nggak ada orang yang pakai paper lagi, pakainya komputer, tapi tetap pakai motorik halus. Makanya mengapa anak-anak di sekolah ini karena memang apa namanya nah di sini guru itu sudah dibekali oleh dengan pendidikan mengenai perkembangan anak dan bagaimana cara mengembangkannya. Mungkin ibu mesti apa namanya mengira kamu dia jadi kwek, dia jadi nemplek, dia jadi apa lagi? Gunting, dia jadi melempar bola. Siapa nama mah ya bisa. Tetapi jangan salah, yang namanya menggambar, menggunting, menjiplak, merobek di awal harusnya kelas A itu di awal baru masuk pelajaran apa? Kenapa? Karena motorik halusnya kan belum sempurna, jadi masih kaku, motorik halusnya masih kaku. Nah ini harusnya diajari dulu yang yang sederhana. Terus di rumah saya itu ada lucu karena masih kecil, kalau datang gitu kamar saya, itu sebenarnya di kamar saya. Kenapa? Kamar saya banyak kertas. Mulai tapi saya udah saya ikutin dulu. Yang penting kalau saya apa namanya saya simpan dulu. Jadi sudah saya siapkan. Tas apa jadi sobek? Yang penting dia motorik halusnya benar. Kalau tulis sekarang anak-anak itu kalau itu kan tulis pegangnya juga. Apa namanya? Jadi yang mana-mana. Dari tengah sama dari nggak pernah kita perhatikan ya. Nah, pokoknya nulis gitu aja kan. Sebetulnya menulis itu yang bagus. Kalau kita mau hasilnya bagus, makanya itu yang harus kita persiapkan. Makanya yang nama menyobek itu jempol dan penunjuk. Ini apa fungsinya? Ini menguatkan. Kalau untuk pegang pensil, saya pernah memberitahukan pada mahasiswa, kebetulan saya sebelum ini saya dari UNES. Nah itu saya
hampir semua jurusan, karena saya mengajar psikologi pendidikan. Di hampir semua jurusan pernah saya masukin. Dari olahraga pada waktu saya mengajar itu masuk baru pada barat. Bisa Anda bayangkan habis bal-balan melebu, ambune keringatnya sama. Tapi waktu ini saya mengatakan kepada anak-anak mahasiswa itu, terutama yang anak kulit, yang itu kan pegangnya juga, ya ada yang pegang pensil kan. Kebetulan ponakan saya itu ada yang dari jurusan seni ITB, itu kemarin dia menang juara menggambar orang dengan arang, pakai arang. Tetap aja begitu saya lihat arangnya ini ya tetap aja pegang ini sama ini. Karena memang ini ya, wah, coba ini mau tulis pakai ini sama ini. Bejat, mepet ini sama ini. Makanya tolong dikuatiri. Dan guru sudah diberi pendidikan kapan itu. Jadi dalam mensukseskan perkembangan anak, guru memiliki peran sebagai pendamping, pembimbing, mentor atau pembimbing, pengajar, dan pelaksana kurikulum. Yang senggali kurikulumnya siapa? Apa guru? Ya mungkin kalau guru itu diminta untuk mau menjadi pembuat kurikulum bisa saja. Kebetulan yang tahun 90 sampai 2000 itu kebetulan saya diajarkan sama gitu, katanya sama pendidikan untuk bikin yang tekad. Saya memang membantu mereka untuk membuat kurikulum tekad. Dan siapa yang akan memakai kurikulum itu? Guru TK. Dan guru TK juga harus bisa orang Jawa memakai, tapi tidak hanya sekedar memakai, tapi dia punya ilmunya dan dia juga memakai itu, dia tahu bagaimana caranya. Apa bahasa Jawa ini? Tidak sekedar menerangkan, tapi menerangkannya pakai apa ya? Yang luas sekali sih ya, luas sekali. Mungkin dalam bahasa satu bahasa itu mungkin susah ya. Jadi kami dulu datang ke setiap kota loh. Tapi saya hijau loh, saya ngerti jenenge kota jadi itu kayak tahu semua di Sumatera Utara itu. Kebetulan saya dapatnya yang Sumatera Utara, Bali, Jawa Timur. Kan ada teman-teman yang lain. Saya di Sumatera Utara itu ke Medan, pokoknya sekitar Sumatera Utara itu saya. Nah itu untuk semua kota. Kami mengatakan kurikulum ini tugasnya dan hasilnya seperti ini. Anda sebagai guru-guru silahkan Anda sudah tahu ilmunya. Makanya bukan sebagai pelaksana kurikulum, ya. Lalu dan sebagai pendukung potensi anak. Dan mengapa ada tes seperti ini yang dilakukan? Itu paling tidak guru jadi kenal. Sebab guru juga punya. Guru saya kasih supaya guru kenal anaknya itu potensinya seperti apa. Ini bukan tes prestasi, bukan. Kalau tes prestasi itu hasil yang sudah hasil belajar. Tapi ini hasil potensi. Potensi itu apa yang dimiliki anak. Ya bawaannya itu seperti apa. Nah ini yang saya teskan. Supaya guru-guru ini nanti tidak terus asal aja si A dibilang kayak ini, si B dibilang kayak ini. Dan mengapa baru
tahun 2000-an memang sudah kan juga lah saya sama tinggal. Nah itu yang kami minta satu kelas maksimal 15 orang. Supaya apa? Supaya guru bisa melihat muridnya satu persatu. Nah ini gunanya ada alat yang bisa dipakai oleh guru untuk bisa membuat si murid ini terlayani seperti yang dia punya. Ini ada contoh tadi kemarin, baru aja. Nanti sore juga datang. Ada anak inteligensinya rata-rata bapak, tapi sama orang tuanya disuruh kuliah di teknik, masuk di teknik, harus di bapak itu gede-gede, benar. Dan memang orang tuanya ambisi sekali, karena anaknya satu-satunya yang laki-laki, yang lainnya perempuan. Wah, anak cucu-cucunya itu ganti uang, itu ganti macam-macam. Inteligensinya kata-kata bapak suruh masuk teknik. Akhirnya yang ujian orang lulus dengan B, orang lulus kok kayak B. Lalu saya lupa, kok bapaknya datangnya karena anaknya nggak lulus semua mata kuliah. Prihatin bapaknya. Terus akhirnya boleh nggak Pak kalau anaknya saya tes inteligensi? Jangan, memang kemampuannya bukan kurang tapi memang tidak cocok masuk. Terus begitu saya antas. Kalau gitu Bu, saya pindahkan ke swasta aja. Swasta yang itu swasta, udah swasta yang lain lagi. Pindah lagi. Tiwas harus bayar selama itu toh yang di depan tadi. Bayar lagi 25 juta lagi ke swasta yang satu. Ternyata 3 bulan anaknya juga nggak. Nah, inilah pentingnya makanya kalau orang tua tahu potensi anak, jadi supaya apa? Kalau memang tidak memungkinkan seperti proyek tadi yang bisa dilakukan, tidak bisa melakukan seperti itu, ya sudah apa yang sudah mereka punya itu yang harusnya dilakukan. Dan juga kalau misalnya inteligensinya tinggi, tapi ternyata kok hasilnya biasa-biasa saja, ini juga ada yang salah. Salahnya di mana? Bisa di orang tua, bisa di guru. Ya sudah, anaknya juga anak baik, mau dikemana-mana. Padahal kalau kami mengatakan anak-anak yang seperti ini, jadi inteligensinya tinggi tapi kemampuannya ternyata rendah, itu anak-anak yang tidak bisa mengaktualisasikan potensinya sampai semaksimal mungkin. Mungkin di sekolah karena pertama tadi kalau di guru ini kekurangan dari guru itu waktunya sama anak-anak terbatas. Seperti yang dikatakan tadi ketua Aisyah tadi ada berapa jam? 2,5 jam. Sebetulnya 2,5 jam gitu. Kalau anak kecil-kecil harus dia makan, kejiran, rancane. Tapi ada kadang-kadang kayak guru-guru ini lah nanti ilmunya tadi mereka bisa memberikan macam-macam. Karena memang penjenengan yang kita sekarang yang di sini supaya ada kolaborasi antara penjenengan orang tua yang waktunya panjang. Kemarin ada yang lapor, nah yang di rumah itu kalau di rumah calbung kok ngerti? Saya juga baca pada di rumah apa? Bosan nggak dapat buku.
saya yang paling besar sekarang udah 45 tahun. Anak saya yang paling kecil 30 tahun depan. Ini 23 tahun. Masih tua anak saya. Tapi memang kalau seperti kalau saya memang dituntut, saya dituntut oleh pekerjaan. Waktu saya masih menjadi dosen, saya harus belajar macam-macam. Panggil saya, kemudian sudah bisa mengoperasionalkan komputer, apa saja yang sudah bisa, minimal word, suara word, elemen sofa. Satu hari saya pakai waktu anak Excel kan, Excel itu ditopongnya bagus sekali sekarang memang untuk kuat kita. Tapi memang saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Saatnya saya sekarang sudah berhenti belajar, padahal sudah postdoc juga postdoc. Karena sudah kursus juga. Dulu ujian semester, ujian apa namanya tengah semester baru. Ini besok minggu depan ini saya ujian tengah semester kursus saya. Jadi bang ngomong aku melek orang mesti bilang sama. Bojo orang gue sudah meninggal, saya itu orang gue. Tapi daripada saya bosan, saya kursus. Kenapa kok kursus katanya anak-anak saya? Kok senangannya boleh gawean? Ya dan kalau kursus itu kan ada tantangannya. Ada tantangannya, jadi saya juga senang karena ibu ada yang salah ini, nomor sekian salah, harus diperbaiki, dikoreksi lagi, dianalisis. Padahal dulu nih umurnya 30 tahun. Saya bilang, ini kalau di pulau waos, di pulau analisis, di pulau tanjosi. Tapi beliaunya itu juga nggak tahu kalau saya umurnya sudah 57. Terus begitu saya bilang, ya buat saya melihat ibu yang sabar, sebab muridnya ibu itu umurnya sudah 70 tahun akhir. 70 tahun ikut kursus kayak gini ibu, emang bisa? Ya insya Allah, namanya niat. Siapa tahu hijrah. Ini kaitannya dengan guru. Nah, kepribadian guru juga sudah dididikkan. Karena saya tahu, karena saya juga mengajar guru-guru kan di UNES dulu kan IKIP kan, IKIFNA. Nah, saya juga mengajar guru-guru dan saya mengajar yang ini justru psikologi pendidikan. Saya mengajar bagaimana menjadi guru, terutama sebetulnya kalau guru TK itu kepribadiannya harus dia punya itu 14 macam. Sabar nomor 1, telaten nomor 1, apalagi 14 khusus guru TK. Kalau guru yang lain nggak sampai. Dan itu saya harus ngajarnya satu persatu. Kalau nggak orang itu, dan guru TK itu harus belajar. Karena apa? Apalagi masa sekarang ini lonjakan kemajuan itu demikian besar. Saya jadi kepada Al-Quran. Apalagi kalau saya harus mengajar. Kebetulan saya pernah jadi ketua program teknologi pendidikan. Teknologinya, wah alat-alatnya, belajar. Guru harus belajar. Dan keistimewaan guru adalah mungkin ya, kemampuannya, pengetahuannya relatif sama, walaupun itu berasal dari pendidikan yang berbeda-beda. Nah
di sini yang ingin saya garis bawahi, supaya tadi si anak bisa berkembang dengan maksimal, optimal. Ya, kita kan mengharapkan itu sesuai dengan potensi yang sudah dia punya. Ya, nah makanya kita harapkan ada sinergi, ada kerjasama, ada kolaborasi antara orang tua dengan supaya anak kita bisa berkembang maksimal, optimal, yang paling tinggi dari kemampuan yang mereka. Ya, jangan sampai belum dikeluarkan sebenarnya. Nah ini yang kalau guru tadi punya seperti ini, pendidikannya sama, lalu melalui pendidikan juga yang relatif sama, ada ilmunya untuk mendidik, padahal waktunya cuma 2,5 jam. Yang saya harapkan adalah orang tua yang variatif pendidikannya. Syukur-syukur ada juga yang pendidikannya guru, atau misalnya dari pendidikan-pendidikan lain yang kaitannya dengan bisa bagaimana cara mendidik. Ada lagi yang kalau orang tua ini yang kelebihannya waktunya itu lebih panjang sehingga dia bisa melakukan apapun. Kalau penjenengan sudah bisa memberikan pendidikan yang baik di rumah, ya harapannya insya Allah di sekolah juga baik. Harapannya karena anak di usia 0 sampai 5 tahun itu adalah masa emas, golden age. Ya. Di masa golden age ini, kalau di sini bermasalah, memang nanti akan bermasalah ke depan. Kemarin juga ada yang konsultasi pada saya boleh melakukan ini, tapi tidak boleh mengatakan namanya untuk memberikan contoh. Ada orang tua yang merasa dirinya, saya itu sepertinya sama anak saya kok sering marah ya. Waduh, saya bilang kok anak marah ini salahnya apa? Ya anak saya suka rewel. Biasa ya. Kalau anak nggak rewel, beneran mau anaknya nggak rewel? Mau, seneng, anaknya manut, seneng, orang rewel, seneng, hati-hati. Dari segi kognisinya bermaksud. Berarti anaknya nih orang rewel, dari seneng baik, seneng. Nah, emosinya berarti ada apa? Jadi berarti kalau anaknya rewel itu benar. Ya udah, difoke baik sih. Difoke berarti di awal kita dengar. Apa penyebabnya rewel? Kalau kami, karena kalau dari psikologi kan kami dari 0 ya, dari 0 sampai lanjut usia kita belajar tentang di program saya programnya psikologi perkembangan. Nah itu usia 0 aja nangis, pipis, nangis, lapar, nangis, kepengen attachment sama orang tua, pengen didekati orang tua, itu wujud nangisnya gitu. Kalau nangisin lapar gimana? Tapi nangis saya pengen dideketin orang tua gimana? Iya kalau beda. Itu dipelajari kalau ditemukan. Dan pernah mahasiswa saya belajar tentang bagaimana membuat anak bahagia itu deskripsi. Itu sampai saya masukkan di lomba karya ilmiah, sampai masuk di karya ilmiah nasional. Tadinya sama orang-orang itu, bahagia. Lo buat kami orang psikologi itu penting. Yang bahagia itu untuk anak itu yang seperti apa kan harus tahu gitu. Ketika anak aku kan saya tak olos-olos gitu.
lanang pun anakku entuk tak kalau anakku sing njaluk lurus palanya. Kalau ketemu saya gitu, nek belum dilus mama iki ketok kok belum ngarem. Padahal tokone setahun sepisan. Dilus setahun sepisan yo mangan. Ya habis gimana lagi mah pekerjaan. Saya saja yang orang sudah tua. Ditelepon anak ini rasanya berbunga-bunga, bunga mawar, bunga melati, semua bunga itu ada. Padahal cuma ditelepon. Tapi anak saya memang setiap hari itu pasti nelpon. Biar ibunya berbunga-bunga dong. Itu mbah-mbah berbunga-bunga. Coba naik tas cilik gitu, dilus-lus itu rasanya kayak. Saya punya teman kemarin tanya sama saya, yuk anakku ki kebangetan katanya. Loh kok kebangetan kenapa saya bilang? Anakku semua pengemis yang datang ke rumah mesti dikeki kan. Berarti anaknya penyayang. Terus yang saya tanya bukan si anak, yang saya tanya gimana kalau keadaan keluargamu, saya tanya. Kamu sama anak kamu gimana? Wah, anakku anak laki. Waktu itu udah mahasiswa di semester lagi. Dia bilang sama saya gitu, terus saya tanya, nek kowe kan bojomu dulu. Karena aku bojoku teko ya tak cium gitu. Cium tangan. Terus apa namanya yang anak saya itu nanti terus cium saya, cium bapaknya, adiknya juga dicium. Terus nanti ada apa-apa itu mesti curhat, sambat, ternyata ini sajane sing ngarake anakmu nek ana wong ngemis dikai. Kenapa? Karena dia merasa dia itu sudah mendapatkan semuanya. Jadi dia ingin mengeluarkan kasih sayang yang dia punya ini kepada orang. Lah kok ngono lek ibuke sedih. Wong anake kayak ono mes kok sedih. Padahal kok sugih jadi. Kemarin suaminya itu pensiun sampai berapa? 1 M. BUMN rumahnya adik saya yang sampai itu orangnya itu sampai 1 M. Saya malah mau dulu, aku mulai kos-kosannya nongkrong, gue mau sedang tunggu dia, waduh, ngomong kayak gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Semua yang penjenengan lakukan pada anak usia 0 sampai 5, 6 tahun itu akan ditiru oleh dengan galak dengan apian senang nyanyong anaknya nyanyong sampai cucu saya itu kemarin yang ini tak kasih. Terus kamu makan apa? Yang enggak ada. Loh dikasih kan ya makanan aja. Tapi katanya ibu kalau ngasih orang itu jangan dipotong-potong. Terus daripada kamu nggak makan, ayo kita makan bersama, dipotong. Tapi jangan dipotek gitu. Lagi solo dipotek itu raiso. Terus dia apa? Dia dipotong pakai peso kan bisa. Nah ini makanya ini yang perlu Anda perhatikan dulu. Anak TK, usia TK, PAUD, baik marah, sebab marah orang tua juga itu menyebabkan trauma. Ya, ini akan menyebabkan trauma dan itu akan jadi sampai dia dewasa. Makanya kalau lagi marah, katanya marah itu marah. Jadi kalau anaknya marah, saya juga kalau anak saya marah.
jadi marah. Ya, jangan. Makanya kalau anaknya marah, supaya kita tidak marah dia. Iya, orang barbar jadinya. Dan si anak juga sudah kandung sakit hati. Makanya kalau ada orang marah, suaminya marah, kalau marah itu jadi. Jadi katanya karena marah itu menular sebetulnya. Tapi kita tersulut, emosi kita jadinya tersulut. Kalau perlu hipnoterapi, minum air putih, atau minum terus. Gula sirup saya, boleh aku sih nggak usah minum supaya kita tidak tersulut menang. Kalau enggak, mukanya itu dimasukkan ke bak. Tapi untuk suwi-suwi terus supaya apa namanya tidak. Dan yang lain motivasi tadi seperti yang saya katakan supaya ada sinergi antara orang tua dengan guru, saling membantu untuk meningkatkan perkembangan anak. Apa itu yang perlu kita lakukan? Kalau tadi dari emosi sosial tadi, jangan membuat anak di rumah saja. Saya juga punya pengalaman. Ada anak sampai 4 tahun itu nggak bisa ngomong. Bawa ke dokter THT, bilang nggak ada masalah. Semua organ bicara yang dia pakai untuk bicara kan sebenarnya. Karena kebetulan saya juga selain psikologi, saya juga belajar di bahasa. Saya juga di jurusan bahasa Inggris. Kalau pagi saya belajar di psikologi, sorenya orang yang orang boleh pacaran. Sekarang orang itu zaman dia kan nggak boleh pacaran. Ya udah daripada orang pacaran, orang yang boleh pacaran. Walau sama orang-orang nanti jadi kuliah jam 1 itu nanti jam 2 kuliah lagi di bahasa Inggris. Jadi saya S1-nya di UGM, S1 psikologi, S1 bahasa Inggrisnya waktu itu di IKIP Sanata karena saya di Jogja. Itu sampai maghrib. Jadi sampai ibu saya bilang, bikin kesel. Makanya saya nggak dikasih naik sepeda motor. Kasihnya apa? Becak. Kamu maaf. Saya harus naik becak. Jadi saya selesai dari kuliah, tukang becaknya itu dari bawain makanan sama ibu saya, biar saya makan di situ. Jadi dari UGM ke Sanata dan makanan agak jauh. Jadi saya makan di becak. Tak tutup becak ini. Hobi. Kalau kita sampai tua sebagai kursus. Karena hobinya sekolah. Tadi bojoku bareng, aku tinggal ambil itu bareng. Kalau di sekolah mantap. Hobi sekolah. Tapi yang dikelilingi lupa. Waktu yang S2 saya depan, itu saya diberi sama dia. Terus aku tak lihat. Nanti pas cocok. Waktu saya kan cerdak gitu loh. Cocoknya aku pun. Saya juga nggak ngira sih cocoknya aku pun. Padahal saya daftarnya itu ke Malaysia. Sama dia ditaruh di Indonesia. Saya juga kaget tuh. Saya nggak daftar ya gitu. Kalau orang gini sama. Ya memang persyaratannya itu harusnya di sana ya apa boleh. Jadi saya ingin sama keluar itu terus belajar supaya apa yang kita inginkan dari yang kita itu apa namanya anaknya cucu. Normal itu bagus. Ya jadi ini yang ingin saya sampaikan tadi sebagai orang tua yang pendidikannya panjang, kepribadiannya tidak ada
latihan kepribadian khusus kan, kepribadiannya juga variatif. Makanya yang saya inginkan ada kerjasama dengan kerjasamanya bisa menjadi banyak sekali upaya untuk bersinerginya. Kalau zaman anak saya dulu itu ada buku namanya saya lupa itu apa itu. Jadi buku dari sekolah, bukunya kalau zaman dulu notes istilahnya, notes kecil gitu. Itu nggak alami, gue juga nggak alami deh. Notes kecil itu dari sekolah. Kalau misalnya anaknya itu bagaimana gitu. Misalnya anak ini di sekolah nakal, anak ini di sekolah nggak bisa mengikuti pelajaran ini, misalnya itu dilaporkan ke orang tua. Nah nanti orang tuanya akan membalas lagi ke guru. Sudah saya lakukan upaya untuk mengatasi apa yang ibu laporkan. Misalnya, ya matematikanya kurang, sudah saya leskan matematika. Misalnya anaknya tadi nakal, sudah saya upayakan supaya anak itu tidak nakal. Nah, makanya saya juga mohon kepada orang tua, karena anak-anak ini bisanya baru meniru. Nah, ini berat. Jadi orang tua, nggak semua orang bisa jadi orang tua. Adik saya itu dokter, sampai bilang kondisi macam-macam itu, ya dokter kan, diseminasi, satu meneng, dia ditanam segala macam itu, dia nggak pernah berhasil sekali, tapi baru 6 bulan di dalam kandungan keluar. Tapi udah bentuk sih. Nah makanya pendidikan yang punya anak diamanai oleh Allah anak, coba dibuat sedemikian rupa supaya anak Anda bisa menjadi anak yang pendidikan Allah. Bukan hanya diharapkan oleh pendidikan loh, Allah juga mengharapkan loh. Ini nggak kayak ini, jaga ya. Coba kalau misalnya saya kasih itu takjil kan, saya kasih apa namanya, sepok keramik itu yang kayak tahun buji saya beli waktu saya ke Cina itu, beli buji tak kopi itu karena ini harus apa namanya sesuai dengan pramugari itu. Saya pengen api saya untuk kopi. Misalnya saya kasihkan ke jenengan, kalau barang yang saya sukai, saya senangi, saya kasihkan ke jenengan. Kira-kira sama jenengan dia apa? Kasih, ya Pak. Yang dijogo, dilapi, lempar kuyuk situ buang. Saya nanti juga dikasih sama om saya, dikasih kunci itu 3 dari RRC. Ini saya pengen tak gawe apa namanya lemari khusus, terus kalau setiap apa namanya seberapa bulan sekali saya keluarkan, tak bujokin, tak apa namanya tak lapi, tak kayak pewangi, terus di dalam situ saya kasih air, katanya biar jangan pecah, dikasih air biar jangan apa namanya mau main karena kerannya. Bukan keran kan, naik kerannya keren tuh, nah, anak-anaknya seneni. Yang ngasih siapa? Yang mahanya aja nomor 99 mahal. Apa orangnya? Tidak sebutkan apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa itu yang mahal. Yang ngasih yang mahal, kok malah kita marahin saja. Salah sini cekcok, salah sini cekcok mana? Anak saya itu pernah waktu saya sekali-sekali deh mandi sama mama. Enggak mau. Kenapa enggak mau mandi sama mama? Tak mandikan. Enggak mau. Ternyata saya paksa, saya buka bajunya, ternyata bersih dari badannya. Sehingga roti sama kembali. Gara-gara apa? Rebutan anak TK senengane Doraemon, membantu nih senengane film
menayai film India, dia masuk ke kamarnya anak saya. Mbak, aku mau lihat film India. Ini lagi Doraemon, katanya anak saya. Pokoknya film India. Kalau nggak mau itu saya tahu, itu aja dia nggak berani karena diancam. Akhirnya saya keluarkan, ternyata lari ke Pak RT. Pak RT-nya telepon saya, Ibu sudah melakukan tindak pidana kriminal. Saya itu oke. Pak, mohon maaf ya, saya perempuan ini, tapi karena ini ada kasus seperti ini, makanya kenapa saya mengeluarkan ini. Pak, buktinya saya. Oh, langsung sama Pak RT-nya juga malah dilapor. Kan itu sudah kriminal ya, sudah seperti itu. Maka itu kamu jangan orangnya kayak perlu tangannya ini tidak ilmu. Sarung tangan itu saya menggunakan. Supaya apa? Supaya jangan sampai melakukan kekerasan fisik dan kayaknya tidak pernah fisik ya teman. Makanya saya sama guru-guru juga bagaimanapun jangan sampai marah yang dilakukan itu sampai menyakiti hati. Usulannya di mana supaya anak gak sakit hati? Bisa nggak marah itu kita buat kita olah terus sedemikian rupa supaya tidak berwujud marah yang menyakiti. Misalnya, kerjaannya saya dasar udah goblok, lapor sampai di rumah. Aku tuh goblok-gobloknya kalau guruku, wong tuamu yang mau kamu sekolah, belum wong tuamu kamu. Makanya memang kalau saya selalu menyarankan untuk orang tua bicaralah dengan bahasa yang sedemikian rupa, walaupun itu sebetulnya wujud tetapi tidak menimbulkan sakit. Tadi saya di sama cucu saya, yang sekali-sekali yang itu marah. Aku nggak pernah itu lihat yang marah. Ini aku marah. Karena memang tidak pernah dengan suara yang lebih keras. Wajah tegang. Orang mana itu pasti tegang ya, tegang. Orang wong mesu, orang tegang aja enggak gitu. Aku marah sama bapak itu sama aja, bapak dan bapak ini orang. Ya semoga yang di dalam perut itu nanti menjadi anak yang 14 pribadi dan semua. Itu ada ahli yang mengatakan guru TK itu harus punya 14 pribadi, tidak mudah marah, penyayang. Oh sudah setelah 10, oke. Dan ini saya simpulkan tadi, kalau jenengan di rumah, walaupun mungkin saya tidak mengajar khusus ya, nanti 4 tahun kuliah kalau aku kan belumnya ya, tapi paling tidak jenengan sudah tahu apa yang harusnya dilakukan pada mbah-mbah seperti saya pun tidak boleh marah. Kalau mbah memang boleh, kayak cucu saya, yang itu kok sekali-sekali marah gitu. Kamu kepengen dimarahin ya? Jangan, aku takut kalau dimarahin kan. Nah, kenapa kalau takut dimarahin? Tapi suaminya nggak keluar kan? Nah makanya siapapun sebetulnya di lingkungan, marah itu bisa diganti dengan kata-kata lain. Kalau misalnya kok benar aku kayaknya ini masih nggak belajar ya nanti malam ya, bisa nggak dibahasakan lain? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nggak usah bilang tidak
yang bilang tidak itu kan kayaknya sudah garisnya udah merah, garis-garis gitu kan. Anak-anak juga, kamu tidak belajar tadi malam dengan coba itu belajarnya besok ditingkatkan. Kemarin kamu belum belajar, coba ditingkatkan lagi anak mana? Karena saat jadi orang tak ngomong, wah sinau ngomong. Intinya kan sama, tapi dengan bahasa seperti itu diterimanya kan jadi. Misalnya sekarang ibu dimiliki sama bapaknya, tilu-tilu kuat, masa orang enak, bang, gawe orang jelas, omah isi kotor, enak kan? Males kan? Kalau misalnya diomongannya gini, nah, kok rumahnya masih seperti ini, apa mama tadi capek? Mama kerja apa ya? Sampai kecapean kayak gini, sampai tidak teratasi semuanya. Ya sudah, sekarang tak tambahin bayaran mama 100 juta per bulan kan? Nah, dengan bahasa yang berbeda, dan itu kami sudah mengajarkan di ya. Tapi kalau ternyata sampai rumah begitu lagi yang dia dikatakan, oh dasar bocah, kamu belum sinau, belum yang dari guru tadi udah hilang, dan sudah lama ya sama lama di rumah, kata-kata yang di rumah itu yang tak. Makanya semoga dengan adanya sinergi ini ada kerjasama. Sewaktu-waktu datang boleh nggak ke sekolah? Boleh nggak? Ya mungkin pas jemput anaknya, apa pas nganter gitu. Bu, ini anak saya kok kayak gini ya, masih ngompolan misalnya. Kudu diapaki ya Bu. Ya nanti si ibunya juga kan akan memberikan sarannya, sudah Bu, nanti saya coba di sekolah, saya latih juga di sekolah. Jadi kalau memang belum bisa ya Bu, atau dicobanya seperti ini Bu, supaya anaknya juga tidak hanya di sekolah, saya coba juga di itu, atau ada komunikasi yang terbuka tadi. Ini menurut catatan kami, orang tua adalah figur terbaik bagi anak. Karena apa? Jelek atau baik yang Bapak katakan menurut anak itu baik. Yang bahaya itu. Jadi kalau mau jadi anak baik dalam kriteria yang ada di masyarakat, yang berkualitas seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak suka ngorek-ngorek, ibunya suka ngorek-ngorek, pembantu, kalau ke anaknya api-apian, tapi yang pembantu di depannya anaknya juga udah goblok, ditiru kan? Saya pernah pengalaman dengan anak saya, sekarang sudah jadi remaja. Pernah waktu itu jatuh anak saya, terus saya bilang sama pembantu saya, Mbak, bisa kok isu ibu? Terus tonton suami saya dari belakang tuh datang, sini, musuh anak ditibak-tibak. Kan nggak mungkin, kan nggak sengaja. Ternyata anak ini cerita sama temannya, bapak saya itu kemarin saya jatuh di rumah, bapak saya marahin pembantu saya. Kayak gitu. Jadi dia nggak kira-kira sama anak. Walaupun dia baru ngomong, tapi kan itu juga akan memang yang seperti ini adalah yang terbaik. Karena dia menganggap orang tua itu figur yang terbaik di rumah. Supaya anak kita jadi baik, kita akhirnya mulai sekarang coba lihat di PR, bapaknya ibunya PR.
kali marahi ibu, berapa kali marahi anak yang pertama, berapa kali marahi anak yang kedua, berapa kali marahi pembantu, berapa kali. Bahasa di total 24 jam di situ. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan, karena orang tua adalah guru terbaik bagi anak yang harusnya sambil memahami, memberi dukungan dan kasih sayang. Anak saya sampai sekarang masih kepengen dilus-lus, katanya itu kalau dilus-lus sama anaknya rasanya kok ayo, jangan hanya ayo, mungkin dilus-lus kamu bayarannya enggak, kata orang tua itu. Dan katanya dulu dari jebrok sampai sudah berkeluarga pun itu kan masih jadi pikiran kita. Ibu belum pernah jadi pembantu basah, itu yang paling sering banget. Anakku mangan apa, putuku mangan apa, itu pikirannya. Dan bayar sudah bisa ngomong apa tuh. Ya, jadi ini dari kami. Kalau ada, saya kira juga sudah cukup ya, tidak ada begini. Tapi kalau pertanyaan silakan, saya buka forum tanya jawab. Silakan Bu moderator. Terima kasih Bu Marianti. Kita beri aplaus bersama-sama atas penjelasannya, atas ilmunya, atas pengalaman-pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita. Nah, untuk selanjutnya banyak sekali mungkin pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu semuanya. Silahkan nanti kita sampaikan kepada beliau agar mendapatkan jawaban yang bisa melegakan kita, bisa jadi alternatif kita untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin di sini akan saya awali terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu semuanya. Pengalaman dari kita sebagai pengajar, Bu. Jadi beberapa anak itu ketika kita beri sesuatu bisa ditanyakan. Dengan anak-anak sudah usia yang sudah bisa menulis begitu,